kukatakan sesuatu. Bab 546-550. Sebenarnya Sean tidak akan mungkin mengejar Park-nya sama sekali. Bagi Sean, Nyonya memang penyesalan terbesar dalam hidupnya. Akan tetapi, sekarang Sean sudah memiliki Maureen dan Cynthia. Lagi pula, Nyonya sendiri juga punya suami. Sean hanya ingin suatu hari nanti Park-nya bisa tidak memandang rendah dirinya. Tapi, dia sama sekali bukan ingin merebutnya dari Choi Roho untuk dijadikan istri. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah demi mencari alasan untuk menahan Juan. Juan selalu mengaku sebagai ahli cinta karena keluarganya memiliki uang yang tidak ada habisnya, wajahnya tampan, dan dirinya telah menodai begitu banyak wanita cantik di seluruh dunia. Dalam hal hubungan percintaan, pasti Juan lah ahlinya. Karena itu, Sean berpura-pura meminta nasihat padanya. Juan bercanda, dasar anak ini. Aku memperlakukanmu sebagai adikku, tapi kamu malah ingin menjadi ayah mertuaku. Juan baru saja meniduri putri Park-nya, tapi sekarang Sean ingin mengejar Park-nya. Hubungan ini jelas agak kacau. Setelah berbicara, Juan menepuk bahu Sean dan berkata, "Haha. Aku bercanda. Sepertinya kamu benar-benar tertarik pada janda itu. Hah, adikku yang polos dan konyol ini. Oke, aku akan membantumu." Keduanya duduk di kursi, mengisi gelas mereka dengan anggur merah, dan mulai minum sambil mengobrol. Juan adalah ahli mutlak dalam menaklukkan wanita, jadi dia segera mulai berbicara tanpa henti. Tidak usah ditanyakan lagi, Sean bahkan benar-benar mendapatkan banyak pencerahan darinya. Pada pukul 2 pagi, keduanya sudah meminum beberapa botol anggur merah. Ya, sudah. Aku sudah mengatakan semua yang perlu aku katakan. Sekarang sudah sangat larut. Aku harus pergi, kata Juan. Sean meraih Juan. Hei, jangan pergi. Ayo minum lagi. Juan tersenyum. Adikku, kamu pikir aku tidak tahu? Kamu bukannya ingin mempelajari keterampilan mendapatkan gadis dariku, tapi sebenarnya kamu ingin membuatku mabuk dan memaksaku untuk tetap tinggal, kan? Tadi kamu terus memegang ponselmu untuk mengirim pesan. Pasti kamu mengirim pesan pada Louis dan yang lainnya, menyuruh mereka untuk bersiap-siap menangkapku, kan? Juan tertawa, haha. Aku akan terus terang memberitahumu. Hari ini aku ingin pergi dan kamu tidak akan bisa menahanku. Meski Juan sudah membaca pikiran Sean, Sean tetap tenang. Dia menyesap anggurnya dan menjawab, aku tahu. Baguslah kalau kamu tahu. Sampai jumpa, adikku yang bodoh. Juan tersenyum dan berdiri lagi. Lagi-lagi Sean berkata, Juan, hari ini kamu tidak akan bisa pergi. Juan terkejut memandang Sean. Seharusnya Sean tahu dengan jelas bahwa masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sama. Jelas tidak ada satu yang bisa sepenuhnya mengalahkan yang lain. Jika ingin menahan Juan, itu hal yang mustahil. Pada saat ini, Sean turut berdiri dan berkata, barusan aku memang sedang mengirim pesan pada bawahanku untuk mengusir semua tamu hotel dan pelayan. Sekarang di hotel ini, hanya ada kamu dan aku. Oh, mungkin juga ada Louis dan Jacob. Kita berempat. Juan terkejut. Sebenarnya kamu ingin melakukan apa? Duar. Tepat pada saat ini, terdengar ledakan keras di hotel. Juan merasa seluruh tanah bergetar. Botol anggur dan gelas di atas meja, semuanya jatuh ke lantai karena getaran itu. Juan buru-buru memegang meja dan tampak ketakutan. Suara apa ini? Sean tetap tenang dan menjawab, bom. Bom. Apa kamu sudah gila? Kamu ingin meledakkan hotel ini? Tanya Juan. Meskipun kamu sudah memberitahu rahasia keluarga padaku, aku harus menyelesaikan tugasku untuk membawamu kembali, Sean bersikeras. Juan mendengus dingin. Adikku,
Selama ini hanya aku yang bisa mengendalikanmu, tapi kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikanku. Sambil berbicara, Juan bergegas keluar. Segera, Sean melangkah maju untuk mencegatnya. Dia menghadang Juan dengan satu kali lompatan. Juan menendangnya, melawan Sean dengan kedua tangannya, kemudian meninjunya. Keduanya pun kembali berduel. Taraf. Tiba-tiba Juan memiliki belati di tangannya dan langsung memotong baju Sean. Sementara, Sean segera melepas arloji di pergelangan tangannya dan melemparkannya ke tangan Juan dengan presisi dari jarak jauh, memaksa belatinya terjatuh ke tanah. Juan tidak ingin terus berduel dengan Sean. Dia buru-buru membuka pintu kamar, bersiap untuk keluar. Namun, saat ini terdengar ledakan keras lainnya. Duar. Juan dan Sean segera kehilangan keseimbangannya dan terjatuh ke lantai. Juan pun mengeluh, "Sinting. Sebenarnya ada berapa banyak bom yang kamu siapkan? Ini pusat Korea. Cara bermainmu lebih parah dariku." Sambil berbicara, Juan bangkit lagi. Hanya saja, ketika dia keluar dari pintu kamar, dia langsung mundur lagi. Itu karena di luar, sudah ada api besar yang menyala dan alarm terus mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Pada saat yang sama, jendela Prancis kamar Presiden Suite tiba-tiba pecah. Ternyata jendela itu dipecahkan seseorang dari luar. Di luar jendela, ada sebuah pesawat. Pesawat itu adalah pesawat Dolphin 1 milik Sean. Semua ini, tentu saja merupakan pengaturan Sean. Kali ini Sean harus bisa membawa Juan kembali. Salah satu alasannya adalah karena Sean ingin memastikan kebenaran. Rahasia keluarga yang Juan katakan mungkin saja tidak benar. Alasan kedua adalah meskipun benar, yang mana berarti Sean sudah mengetahui rahasia keluarga dan tahu bahwa keluarga memiliki teknologi rahasia dan pengobatan canggih, dia masih juga tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Jika Sean ingin seorang wanita seperti Park Eun-hye mengakuinya, dia harus menjadi pewaris kekayaan rahasia keluarga Yuwono. Dia tidak boleh membiarkan kekayaan rahasia yang dapat mengubah dunia diserahkan pada Tian seorang. Di luar kamar, suara ledakan terus terdengar. Saat ini Juan sudah tidak tahu harus berbuat apa. "Kakak kedua, sekarang kamu hanya memiliki dua cara untuk pergi dari sini. 1. Menerobos keluar kamar. Dengan keahlianmu, mungkin kamu bisa menghindari bom dan api, jadi kamu tidak akan mati. Tapi, aku jamin, meski kamu tidak mati, kamu tetap akan terbakar, terutama wajahmu yang tampan itu," kata Sean. Sean melanjutkan, "Masih ada cara lain, yaitu naik ke pesawat bersamaku untuk kembali ke Inggris dan bertemu kakek." Juan sangat kesal. Selama ini, selalu dialah yang menggoda adiknya. Dia sengaja mencari Giana yang mencintai uang, tetapi cantik, untuk diberikan pada Sean. Ketika memilih keluarga Wangsa, dia sudah tahu entah Giana atau Yuana yang menikahi Sean, keduanya pasti tidak akan menyukai Sean. Ketika Juan memilih keluarga yang akan dinikahi Sean, bukannya tidak ada gadis yang cantik dan berkarakter baik. Sesudah itu, dia mengambil keputusan sendiri untuk menyatukan Maureen dan Sean. Juan melakukan ini memang agar Sean memiliki dukungan di Indonesia, tapi di saat yang sama juga untuk rencananya sendiri. Karena begitu Tian berurusan dengan Juan, Sean pasti tidak akan mati dan Juan juga bisa datang ke keluarga Susetia untuk melarikan diri. Juan mengangkat telepon dan menghubungi Jacob. "Di mana?" tanya Juan dengan suara yang keras. Jacob yang berada di ujung telepon berseru, "Tuan, saya terjerat oleh Louis. Sekarang api menyebar begitu parah. Lift rusak. Saya tidak akan bisa naik ke atas sana dalam 5 menit." Pada saat ini, lokasi Presiden Suite tempat Sean dan Juan berada di lantai teratas gedung. Mendengar laporan Jacob, jelas Juan kesal bukan main. "Sean,
Kamu benar-benar hebat rupanya. Pantas saja kakek sangat menyukaimu dan kakak tertua juga menganggapmu sebagai ancaman terbesar. Oke, kamu menang. Aku akan kembali ke Inggris bersamamu untuk bertemu dengan kakek. Gedung Hotel Park Hyatt Bintang 5, Seoul, Korea Selatan terus meraung. Dari kejauhan, terlihat ada kobaran api yang menyala dari Hotel Bintang 5 itu. Sementara, di jalan dekat hotel, ada kerumunan penonton. Meskipun sudah jam 2 pagi, karena orang-orang Korea suka begadang, mereka masih minum-minum di luar pada jam 2 pagi. Jadi, jumlah penonton sangat banyak dan tidak berbeda dengan saat di siang hari. Sementara, dalam keadaan seperti itulah Sean dan Juan melompat ke pesawat Dolphin 1. Juan mau tidak mau berkompromi dengan Sean. Namun, ketika naik ke pesawat, Juan yang licik ingin merebut kendali pesawat. Hanya saja, Sean yang melihatnya pun segera mengejutkannya dengan tongkat listrik. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Entah waktu sudah berlalu berapa lama. Juan membuka matanya perlahan dan suasana di sekelilingnya sunyi. Dia berbaring di sofa yang nyaman. Seorang pria dengan perban di wajahnya datang dan memberi Juan secangkir kopi. Orang itu adalah Wawan. Wawan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Juan, kita bertemu lagi. Silakan coba kopi yang saya buatkan untuk Anda." Hehe. Wawan terlihat sangat bangga. Terakhir kali, dia diculik Juan dan dipaksa ke rumah sakit bedah plastik untuk melakukan operasi plastik. Sementara kali ini, Juanlah yang tertangkap. Pada saat ini, ketika Juan bangun, Sean datang sambil tersenyum dan berkata, "Kakak kedua, maaf sudah menyuntikmu agar kamu tidur lebih lama. Kamu juga tahu, kekuatanmu sangat besar. Aku takut kalau kamu sampai melakukan trik lain lagi di tengah perjalanan, jadi mau tidak mau aku melakukannya. Sekarang kita sudah berada di Inggris. Kamu bisa melihat melalui jendela. Ada 2 pesawat yang dikawal langsung oleh kakek sendiri. Kamu jangan kabur lagi," Sean menambahkan. Juan merokok dan berkata, "Adikku, dalam 3 hari ini, aku sudah memandangmu dengan cara yang berbeda. Ketika bertemu denganmu terakhir kali, kamu masih pemuda yang polos. Di pertemuan kali ini, kamu bahkan sudah menggunakan cara semacam ini. Hebat, hebat. Oke, aku tidak akan kabur dan kembali ke kastil untuk bertemu kakek. Kakek pasti akan menyuruhku mengikuti pelatihan pengalaman medan perang. Pada saat itu, kakak tertua pasti akan mencelakaiku," kata Juan. "Kakak kedua, ketika aku mengikuti pelatihan pengalaman medan perang terakhir kali, kamu sudah menyelamatkan hidupku. Nanti saat kamu mengikuti pelatihan pengalaman medan perang, aku jamin kamu akan aman selama di medan perang dan tidak akan terjadi sesuatu," jamin Sean. "Hal terpenting adalah mengirimkan padaku beberapa wanita. Jika 1 tahun tanpa wanita, aku akan gila," kata Juan. "Ketika kamu berlatih sebelumnya, aku membawa Maureen ke medan perang untukmu agar kamu merasa terpuaskan. Sebagai saudaraku, kamu setidaknya harus mengirimkan Park Hyuna kepadaku sebagai balas budi, kan? Park Hyuna adalah putri dari Park Eun-hye dan Choi Ro-ho. Kedudukan keluarga Korea ini lebih tinggi dari kedudukan keluarga Susetia di Indonesia. Jika Sean berani menculik putri Nyonya, kemungkinan besar Nyonya akan sangat marah dan mengeluarkan perintah untuk membunuh Sean." Juan mengira Sean akan menolak. Tanpa diduga, Sean menjawab dengan serius, "Oke. Selama berada di medan perang, aku akan mengambil Park Hyuna dari Korea untuk dibawa ke medan perang sebulan sekali agar kamu bisa menikmatinya." Juan sontak kegirangan. "Kamu sungguh-sungguh. Dia itu putri si Park Eun-hye. Keluarganya setara dengan keluarga kita. Kamu berani memprovokasi mereka." Sean tersenyum. "Paling-paling aku akan dikejar untuk dibunuh Park Eun-hye. Apa yang harus ditakutkan?
Juan tertawa terbahak-bahak sambil menepuk bahu Sean. Saudara yang baik. Tidak percuma aku memperkenalkan begitu banyak wanita dengan kecantikan terbaik padamu beberapa tahun ini. Haha. Ngomong-ngomong, ketika kamu bertemu kakak tertua nanti, aku sarankan lebih baik kamu jangan mengkonfrontasinya langsung, terutama di depan kakek. Kakek sangat percaya padanya. Selain itu, sekarang kedudukan Tian di keluarga Yuwono sudah melampaui ayah kita. Kamu juga tahu, ayah kita tidak pernah memiliki ambisi. Begitu kakek tidak ada nanti, aku memprediksikan penerus keluarga Yuwono akan langsung ke generasi ketiga. Antara kamu dan Kak Tian, kata Juan lagi. Pewaris keluarga Yuwono lebih dari sekadar pewaris keluarga. Keluarga Yuwono mereka memiliki teknologi-teknologi yang lebih maju dari 10 atau bahkan puluhan tahun ke depan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka dapat mengubah dunia, atau bahkan menghancurkannya. Pewaris dan penguasa keluarga rahasia, seperti keluarga Yuwono dan keluarga Park, memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang penting atas dunia. Itu sebabnya keluarga Yuwono sangat ketat dengan anak dan cucu mereka sejak kecil. Tidak hanya mengembangkan kemampuan mereka, tetapi juga mengembangkan kepribadian mereka, serta pandangan mereka tentang seluruh dunia. Pada saat ini, Sean menyadari betapa berat beban yang ditanggungnya. Memang seperti yang Juan katakan, ayah Sean adalah seorang pria tanpa ambisi dan kemampuannya tidak terlalu menonjol. Charles sendiri bahkan sudah pernah menyatakan kekecewaannya pada ayah Sean lebih dari sekali. Karena itu, begitu Charles meninggal, keluarga Yuwono kemungkinan besar akan memilih seseorang dari generasi ketiga sebagai pewaris. Sean menepuk Juan. Jangan hanya bilang aku dan kakak tertua saja. Kamu juga pewaris. Jangan khawatir, aku sudah punya perhitungan. Sebelum ada bukti nyata, aku tidak akan menghancurkan hubungan dengan kakak tertua. Jika Tian memalsukan fakta tentang Maureen dan Dr. Gunardi yang sudah pernah tidur bersama, jika itu orang lain, Sean pasti sudah membuat wajahnya babak belur. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tidak lama kemudian, pesawat mendarat di kastil cinta keluarga Yuwono. Juan berjalan dengan langkah yang cepat dan tiba di ruang tamu. Pada saat ini, semua pelayan di ruang tamu sudah dievakuasi. Hanya tersisa Charles, Tian dan pengurus virus. Kakek, aku kembali. Juan memeluk Charles dengan nakal. Charles jelas juga menyukai cucunya ini, jadi dia tersenyum tanpa sadar. Sementara, Tian berwajah serius dan langsung memarahi, Juan. Kamu sudah melakukan begitu banyak kesalahan dan menyebabkan begitu banyak masalah, tapi kamu masih bisa tersenyum. Kamu sudah membuat istri Sean menderita selama beberapa tahun akibat pemerkosaan itu dan mencelakai Sean sampai hampir dibunuh keluarga Su setia. Selain itu, kamu melepaskan Yuda dan memprovokasi keluarga Park dari Korea. Kamu tahu berapa banyak masalah yang sudah kamu sebabkan pada keluarga Yuwono kita. Jika bukan karena kakek yang sudah membersihkan kekacauan yang kamu buat, kamu pikir kamu bisa begitu bebas di luar sana. Juan memutar bola matanya, lalu berlutut di depan Charles dan berkata dengan santai, kakek, aku sudah berbuat salah. Maafkan aku. Charles yang melihat Juan meminta maaf dengan tidak sungguh-sungguh pun sudah tahu sifat Juan. Dia hanya berkata, bangunlah. Juan, kakek tidak peduli dengan masa lalu. Sekarang bersiaplah untuk menyelesaikan pelatihan pengalaman medan perang terakhirmu. Juan tampak enggan. Apakah benar-benar harus pergi ke medan perang? Aku takut mati. Kakek, jika sesuatu terjadi padaku di medan perang, bagaimana jika saat aku mengambil liontin keluarga Yuwono, tapi tidak berguna? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tidak peduli dari kubu mana dari medan perang, keluarga Yuwono kita sudah mengurus semuanya. Mereka sudah menerima uang kita.
Mana mungkin tidak melakukan pekerjaannya? Sahut Tian. Juan tersenyum menawan. Bagaimana jika seseorang tidak mengurus semuanya? Sama seperti ketika Sean pergi ke medan perang di Suriah 4 tahun lalu. Wajah Tian langsung memerah. Dia menatap Sean dengan panik. Tian jelas terlihat merasa bersalah. Dia menatap Juan dan bertanya, apa maksud perkataanmu? Juan mendengus dingin dan berkata, semua orang tahu tentang ini kecuali Sean. 4 tahun lalu, Sean pergi ke medan perang untuk berlatih. Kamu bilang kamu akan menjaga Sean, tapi kenyataannya. Apa yang terjadi? Apakah kamu menjaganya? Wajah Tian menjadi masam. Dia segera berjalan ke arah Sean dan berkata, adikku, masalah ini memang kelalaianku karena tidak langsung menyelesaikannya, tapi aku sama sekali tidak berniat untuk mencelakakanmu. Seperti apa kakak memperlakukanmu, bukankah kamu yang paling tahu? Pada saat ini, pengurus virus membela Tian, bahkan barusan Tuan Muda Tian memuji Tuan Muda ketiga karena bisa menyelesaikan tugas untuk membawa pulang Tuan Muda kedua dalam waktu yang begitu singkat. Dia bahkan mengatakan dirinya tidak lebih baik dari Tuan Muda ketiga dan memohon pada Tuan Besar untuk membiarkan Tuan Muda ketiga mengelola semua sumber daya keluarga. Karena Tian dan pengurus virus sudah berkata demikian, Sean tidak bisa mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Charles berkata, sudah, tidak usah membahas masa lalu. Juan, kali ini kamu berada di medan perang, kakek sendiri yang akan mengurus semuanya untukmu. Kalau tidak, kakek tidak akan mungkin membiarkanmu mengambil risiko di medan perang. Sudah, kan? Juan tahu dia tidak dapat melarikan diri dari pelatihan pengalaman medan perangnya, jadi dia tersenyum dan menjawab, aku bisa merasa tenang kalau kakek sudah berkata begini. Charles mengangguk, memandang pengurus virus, dan bertanya, di mana perangnya saat ini? Pengurus virus membungkuk, India dan Pakistan. Charles berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah. Mari kita atur Juan ke medan perang India-Pakistan. Juan sangat gembira setelah mendengar ini. Haha. Itu sangat dekat dengan Indonesia dan Korea. Boleh juga, boleh juga. Setelah mengatakannya, Juan bahkan mengedipkan matanya pada Sean, jelas memberitahu Sean akan lebih mudah untuk mengirim Park Hyuna padanya. Setelah Charles menjelaskan urusan Juan, dia memandang Sean lagi dan tersenyum lega. Sean, selamat. Kamu sudah menyelesaikan tugas pelatihan pengalaman terakhir yang diatur keluarga. Sekarang kamu sudah memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia keluarga Yuwono kita. Tiba-tiba Tian menjadi cemas dan dengan cepat berkata, kakek, meskipun Sean sangat cakap, temperamennya masih belum cukup stabil, terutama ketika menghadapi wanita yang disukainya. Aku rasa terlalu dini untuk memberitahukan rahasia keluarga Yuwono padanya. Kita harus mengasah karakter Sean untuk membuatnya lebih stabil dan dewasa. Setelah mengatakan ini, Tian takut Sean akan marah, jadi dia meyakinkan, Sean, jangan salahkan kakak karena seperti ini padamu. Kakak juga melakukannya demi kebaikanmu. Rahasia keluarga Yuwono kita bukan hanya tentang satu keluarga, tetapi seluruh dunia, seluruh umat manusia. Kamu mungkin tidak tahu bahwa kakek memberimu peringkat B+ untuk pengalaman pernikahanmu selama 3 tahun. Dalam menghadapi pengkhianatan yang dilakukan Giana, tindakanmu benar-benar tidak cukup tenang, tambah Tian. Sean tertawa dan berkata, kenapa? Kakak khawatir jika suatu hari Maureen juga sama seperti Giana yang mengkhianatiku, lalu aku menghancurkan seluruh dunia dan seluruh umat manusia. Tian menjawab dengan dingin, bukan tidak mungkin ini terjadi. Maureen juga mungkin saja berselingkuh. Dia diam-diam menghanyutkan. Sean sangat marah. Apa yang kamu katakan? Seumur hidupnya, Maureen hanya bisa mencintaiku seorang. Hanya bisa mencintaiku. Bukan masalah mungkin atau tidak mungkin,
Tapi bisa atau tidak bisa? Dia sakit. Apa kakak tidak tahu? Sebenarnya, saat ini Sean sangat ingin membicarakan fitnah Tian terhadap foto Maureen dan Dr. Gunardi. Tapi, Juan menasehati Sean untuk tidak mengkonfrontasi Tian. Berdasarkan pemahaman Sean tentang Tian, dia pasti tidak akan pura-pura bodoh dan tidak mengakuinya. Tanpa disangka, setelah mendengar ini, Tian tersenyum dengan aneh. Benarkah? Pada saat ini, Juan berdiri dan membela Sean. Lalu, menurut maksud perkataan kakak, bagaimana seharusnya adik ketiga mengasah karakternya? Titik awal dari ketidakdewasaan Sean adalah Giana, jadi karakternya juga harus diasah melalui Giana, jawab Tian. Sekarang Giana ada di kastil kita. Sean harus menikahi Giana lagi dan berlatih selama 1 atau 2 tahun. Jika dia bisa berbagi tempat tidur dengan seorang wanita yang sangat dibencinya selama setahun, itulah pelatihan dan peningkatan karakter yang sebenarnya. Menyuruh Sean dan Giana bersama lagi. Tanpa menunggu Sean marah, Juan berteriak, "Sinting. Kak, bisa-bisanya kamu mengatakan hal seperti itu. Berapa banyak laki-laki yang Giana cium dengan mulut jalangnya itu? Berapa banyak laki-laki lain yang sudah dipanggilnya dengan sebutan suami? Kamu memintanya untuk mencium Sean lagi, memanggili Sean suami dan sayang dengan mulut yang sama yang sudah pernah memanggil orang lain. Aku lihat kamu bukannya ingin melatih adik ketiga. Kamu ini ingin menyiksanya sampai mati. Siapa yang tahan bersama dengan wanita yang sudah selingkuh dan bahkan melahirkan anak orang lain?" Sergah Juan. Kamu selalu bersikap oportunis dalam setiap tugas pelatihan pengalaman, jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara mewakili adik ketiga. Sahut Tian. Juan mendengus. Apakah menurutmu adik ketiga berada di bawah belas kasihanmu? Biar aku beritahukan padamu, aku sudah memberitahu rahasia keluarga Yuwono pada adik ketiga. Apa katamu? Tian dan Charles sama-sama terkejut. Benar, jawab Sean, aku sudah tahu mengenai 8 keluarga besar. Charles yang melihat keadaan ini pun berkata, karena Sean sudah tahu, mari kita kesampingkan pelatihan pengalaman mentalnya untuk saat ini. Kakek percaya dengan bertambahnya usia, mental Sean secara alami juga akan menjadi semakin matang. Sean, ikuti kakek. Ada sesuatu yang ingin kakek bicarakan empat mata denganmu, ajak Charles. Baik. Sean mengikuti Charles ke kamarnya. Setelah Sean menutup pintu baik-baik, dia tahu kakeknya akan mengatakan sesuatu yang sangat pribadi dan penting. Charles merasa sangat puas. Nak, kakek sudah sangat lama menunggu hari ini. Kamu memang tidak membuat kakek kecewa. Kamu membuat kakek selesai menunggu sebelum kakek mati. Sean buru-buru berkata, kakek pasti akan berumur panjang. Aku yang sudah membuat kakek menunggu begitu lama. Charles tersenyum. Sean, seharusnya Juan sudah memberitahumu tentang 8 keluarga, tapi dia tidak tahu banyak tentang itu. Aku akan memberitahumu dari awal secara rinci. Ya. Sean sendiri memiliki banyak pertanyaan tentang 8 keluarga rahasia ini. Charles berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan mulai bercerita. 100 tahun yang lalu, ayah kakek buyutmu, hanya mencari nafkah di Indonesia. Tiba-tiba suatu hari, dia bangun dan mendapati dirinya berada di atas perahu yang sedang berlayar di tengah laut dan tidak ada tepian yang terlihat. Dia ketakutan dan mengintari kapal, lalu mendapati di kapal juga terdapat orang lain. Tapi, orang-orang ini semuanya orang asing. Ada yang dari Korea, Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris, lanjut Charles. Sean terkejut. Mungkinkah orang-orang ini nenek moyang kita, para 8 keluarga besar? Sebelumnya Sean merasa aneh. Kenapa di dunia ini ada 8 keluarga besar yang semuanya bahkan terhubung bersama? Charles mengangguk. Benar.
Sebenarnya 8 keluarga besar ini keluarga yang dipilih. Siapa yang memilih? Sean buru-buru bertanya. Charles menjawab, seorang gadis kecil berusia 10 tahun. Gadis kecil berusia 10 tahun. Sesaat Sean tidak bisa mencerna apa yang baru saja didengarnya. Charles terus bercerita, nenek moyang dari 8 keluarga besar kita tidak tahu bagaimana mereka bisa sampai ada di kapal. Karena kendala bahasa, kecuali beberapa orang yang bisa berbicara bahasa Inggris, tidak ada orang lain yang tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, gadis kecil itu berkata pada kami dalam bahasa yang berbeda-beda, perahu akan terbalik. Ayo lompat dari perahu. Kakek buyutmu bertanya padanya, bagaimana kamu tahu kalau kapal ini akan terbalik? Gadis kecil itu bilang kalau dia baru saja memimpikannya. Kami jelas tidak akan percaya pernyataan seperti itu dan tidak ada seorang pun yang melompat ke laut. Akibatnya, tiba-tiba ada hembusan angin dan kapal kami benar-benar terbalik. Lanjut Charles. Sean mengerutkan keningnya dan segera menyadari bahwa gadis kecil ini bukan gadis biasa. Pada saat ini, gadis kecil itu berkata lagi, kita tidak akan mati. Aku bermimpi kita akan tersapu gelombang besar sampai ke pantai. Akibatnya, seperti yang dikatakannya, tidak satu pun dari 8 keluarga besar yang meninggal. Sean sangat bingung. Gadis kecil ini memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Charles mengangguk. Ya. Nenek moyang dari 8 keluarga besar pada waktu itu juga bisa melihat bahwa gadis ini bukan gadis biasa. Meskipun gadis kecil ini terlihat tidak mengerti apa-apa, juga tidak bisa menjelaskan latar belakang hidupnya dan juga tidak bisa menjelaskan bagaimana dia bisa ada di atas kapal ini. Setelah itu, semua orang mendapati ketika dia sedang bermimpi, dia bisa memimpikannya apa yang akan terjadi di masa depan. Nenek moyang dari 8 keluarga besar semuanya percaya inilah kesempatan untuk berkembang. Jadi, nenek moyang dari 8 keluarga besar membuat perjanjian satu sama lain untuk tidak menyebarkan kemampuan gadis kecil ini ke dunia luar dan menggunakan kemampuannya untuk memulai kejayaan keluarga. 8 keluarga besar juga mulai memanggil gadis kecil itu, Dewi. Tuhan. Sean terkejut. Dia bahkan merasa gelar seperti itu agak terlalu kekanak-kanakan. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa di dunia ini benar-benar ada orang yang memiliki kemampuan supranatural. Alasan mengapa 8 keluarga besar kita memiliki teknologi lebih maju dari dunia selama beberapa dekade adalah karena bantuan si Dewi itu. Tanya Sean, menurut usia, seharusnya Dewi sudah berusia 110 tahun. Dewi sudah meninggal 30 tahun yang lalu pada usia 80 tahun, jawab Charles. Teknologi yang dimiliki 8 keluarga besar kita sekarang sebenarnya sudah ada sejak 30 tahun yang lalu. Sejak kematian Dewi, tanpa bantuannya, perkembangan kami di berbagai bidang berjalan perlahan dan hanya memiliki sedikit terobosan. Berbagai teknologi juga mengalami stagnasi. Semua salah kami karena terlalu mengandalkan kekuatan prediksi Dewi dalam 100 tahun terakhir, cerita Charles. Itu sebabnya kakek mengumpulkan talenta terbaik seperti Yuda dari seluruh dunia untuk membantu kita membuat terobosan teknologi. Tanya Sean lagi. Charles mengangguk. Bukan hanya kakek. Selama 30 tahun terakhir, ke-8 keluarga sudah berusaha keras untuk menemukan para jenius di dunia ini. Kamu bisa perhatikan berita selama bertahun-tahun ini. Banyak remaja berbakat yang dilaporkan telah memecahkan rekor dunia Guinness dan bersekolah di Harvard. Pada dasarnya, tidak ada dari mereka yang kembali ke Indonesia. Semuanya tinggal di Amerika Serikat atau menghilang. Sebenarnya itu karena diburu oleh ke-8 keluarga besar. Sean berpikir sejenak. Dulu dia terus berada di Indonesia dan sudah membaca banyak berita yang mengatakan bahwa seorang fisikawan jenius di Indonesia tidak pernah kembali sesudah pergi ke Amerika Serikat.
Banyak orang menuduh mereka tidak patriotik, tetapi kenyataannya mereka tertarik dengan teknologi yang lebih maju, seperti Yudayandra. Sean kembali bertanya, setelah kematian Dewi hari itu, bagaimana hubungan antara 8 keluarga? Siapa yang lebih berkembang? Meskipun Sean hanya tahu sedikit tentang kedelapan keluarga, dia sudah pernah membaca The Book of Changes. Apa yang disebut tren dunia, persatuannya akan terpecah akibat waktu dan saling berkonflik satu sama lain. 8 keluarga besar terpaksa terikat bersama karena si gadis kecil yang disebut Dewi. Meskipun kakek menjalin hubungan yang tidak terpisahkan, sekarang sudah ada berapa banyak generasi. Hubungan antara para keturunan ini mungkin tidak dapat terus berlanjut. Jadi, Sean menduga hubungan antara kedelapan keluarga besar tidak akan terlalu baik. Tebakan Sean memang tidak salah. Charles menghela napas dan menjelaskan, setelah kematian Dewi, 8 keluarga besar kita masing-masing melakukan penelitian sendiri dan kebanyakan dilakukan di markasnya sendiri-sendiri. Awalnya, ketika Dewi masih ada, siapapun yang meneliti hal-hal baru akan membagikannya dengan keluarga lain. Tapi, sekarang semuanya tidak akan berbuat seperti itu lagi. Sementara mengenai keluarga mana dari kedelapan keluarga ini yang lebih berkembang, sangat sulit untuk dinilai karena kita semua adalah keluarga rahasia dan semuanya terlalu pandai bersembunyi. Tapi, kakek bisa beritahukan padamu siapa di antara kedelapan keluarga besar yang memiliki perkembangan terburuk saat ini. Sean melihat ekspresi frustasi Charles dan bertanya, itu tidak mungkin keluarga Yuwono kita, kan? Charles menghela napas. Benar. Sekarang keluarga Yuwono kita yang terburuk di antara kedelapan keluarga besar. Kamu juga tahu bahwa bakat ayahmu biasa-biasa saja dan dia tidak pernah memikirkan kariernya. Kesenjangan di generasinya dengan keluarga lain terlalu besar. Sekarang, keluarga rahasia yang dipimpin keluarga Park di Korea dan keluarga Miyamoto di Jepang sudah mengusulkan untuk menghapus keluarga Yuwono kita dari kedelapan keluarga. Setelah mendengar ini, tiba-tiba Sean mengamuk. Apa? Dulu keluarga Yuwono kita juga dipilih bersama-sama, jadi atas dasar apa mereka ingin menghapus keluarga Yuwono kita? Charles tertawa mencibir. Kakek lihat mereka ingin mendominasi Asia. Kakek sudah dipaksa untuk pindah dari Indonesia ke Inggris karena tuduhan mereka saat konferensi, tetapi mereka masih saja menargetkan keluarga Yuwono kita di mana-mana. Konferensi. Sean bertanya kebingungan. Charles menjelaskan, oh, kedelapan keluarga besar mengadakan pertemuan keluarga rahasia setiap tahun. Pada pertemuan itu, semua orang akan menunjukkan pencapaian keluarga mereka tahun ini, mendiskusikan masa depan, dan mendistribusikan kesejahteraan pada dunia. Pendistribusian kesejahteraan di seluruh dunia adalah dengan menempatkan teknologi canggih kita ke dunia dan membiarkan orang-orang di seluruh dunia menggunakannya. Sean mengangguk. Sepertinya kedelapan keluarga rahasia ini benar-benar mengendalikan sumber kehidupan dunia. Pada saat ini, Sean akhirnya mengerti mengapa Tian ingin mencelakainya. Dia ingin memonopoli kemuliaan ini. Ketika membicarakan ini, Charles membuka brankas di kamar dan mengeluarkan cincin dari dalamnya. Terdapat pola yang sangat ajaib pada cincin itu. Sean, kamu sudah menyelesaikan pelatihan pengalaman keluarga. Hari ini, kakek secara resmi memberikan cincin rahasia keluarga, dan secara resmi menunjukmu sebagai salah satu pewaris harta tersembunyi keluarga, kata Charles. Mulai hari ini, kamu dapat menggunakan semua aset rahasia keluarga Yuwono kita. Sean sangat kegirangan. Dia mengambil cincin itu, meletakkannya di jari kanannya, dan berkata, terima kasih, kakek. Aku pasti tidak akan mengecewakan kakek. Sean tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menyentuh cincin itu dengan tangannya. Tiba-tiba, cincin itu mengeluarkan suara dentingan. Sesudah itu, beberapa pola dan kata-kata muncul,
dan melayang di atas cincin itu. Ini. Sean terkejut melihat pemandangan itu. Sebelumnya, Sean sempat mencoba menggunakan iPhone 18 milik Juan. Dia sudah tahu bahwa ponsel tersebut menggunakan teknologi proyeksi holografik. Namun, Sean tidak mengerti apa arti kata dan pola yang diproyeksikan cincinnya. Charles menjelaskan, nama-nama di atas, semuanya landmark markas industri rahasia keluarga Yuwono kita. Kamu hanya cukup menekan, atau mengucapkan sepatah kata, dan cincin akan mengarahkan navigasi ke tempat tersebut secara otomatis. Semuanya benda-benda berteknologi tinggi yang kakek sendiri juga belum pernah gunakan sebelumnya. Hehe. Kalian para anak muda, seharusnya akan lebih cepat mempelajarinya. Sean mengangguk sambil tersenyum. Meskipun kakeknya hampir berusia 80 tahun, dia sudah menggunakan smartphone sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Kakeknya jauh lebih modis daripada pria tua berusia 80 tahun di masa-masa sekarang. Sean menyingkirkan gambar itu dan berencana untuk mempelajarinya nanti. Kamu harus menjaga cincin ini dengan baik. Dengan cincin rahasia keluarga kita, kamu dapat pergi ke markas rahasia keluarga Yuwono manapun, kata Charles. Tak lupa, Charles berpesan, sebaiknya jangan berikan cincin ini pada orang lain karena ini sudah mengenali jaringan kulitmu. Jika orang lain memakainya, mereka akan otomatis diserang cincin itu. Jika kamu ingin istrimu memakainya, kamu perlu menambahkan pemilik cincin terlebih dahulu. Sean mengangguk. Charles melanjutkan, ya sudah. Sekarang kamu sudah menjadi pewaris kekayaan rahasia keluarga Yuwono kita. Sekarang ada satu tugas yang mau kakek berikan padamu. Sean pun segera berseru, baik. Silakan katakan perintah kakek. Charles berkata, dalam beberapa bulan, konferensi tahunan ke-8 keluarga besar akan diadakan. Tahun lalu, keluarga Park dari Korea dan keluarga Miyamoto dari Jepang sudah menyerang dan mempertanyakan kekuatan keluarga Yuwono kita. Tahun ini, mereka pasti akan semakin kuat, jadi kakek perlu kamu kembali ke Asia dan bantu kakek mencari alasan untuk mengendalikan keluarga Park dan keluarga Miyamoto. Kakek dengar keluarga Park dan keluarga Miyamoto diam-diam memilih orang di Indonesia. Entah apa tujuan mereka. Pergilah dan cari tahu untuk kakek, perintah Charles. Sean segera berjanji, jangan khawatir, kakek. Aku pasti akan mencari tahu apa yang mereka lakukan. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan keluarga manapun memandang rendah keluarga Yuwono. Jangan harap keluarga Park dan keluarga Miyamoto bisa mendominasi Asia. Charles yang terlihat lega pun berkata, bagus. Kakek juga memiliki harapan yang tinggi padamu. Pergi dan kenali markas rahasia keluarga Yuwono kita. Pelajari level teknologi keluarga rahasia kita, kemudian kembalilah ke Indonesia. Baik. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Juan segera dibawa pergi dan dikirim ke medan perang, bahkan tanpa makan terlebih dahulu. Juan mengeluh karena merasa kakeknya sudah terlalu jahat pada cucunya ini. Sebelum ini, mungkin Sean akan berpikir seperti itu juga. Tetapi, sejak mengetahui rahasia keluarga Yuwono, akhirnya dia pun tahu kesulitan apa yang dialami kakeknya. Meskipun keluarga Yuwono adalah salah satu dari ke-8 keluarga besar yang kelihatannya begitu bersinar dan memiliki teknologi yang lebih maju puluhan tahun dari dunia, keluarga mereka berada di peringkat paling bawah. Keluarga mereka sekarang menjadi sasaran keluarga Park dari Korea dan keluarga Miyamoto dari Jepang, dapat diusir kapan saja. Begitu keluarga Yuwono diputuskan untuk diusir, ini jelas bukan masalah sepele. Itu karena keluarga lain tidak akan tinggal diam dengan teknologi dan rahasia yang diketahui keluarga Yuwono. Parahnya lagi, sulit menjamin keluarga rahasia lainnya tidak akan membunuh mereka.
Alasan mengapa Charles tidak sabar untuk menyuruh Juan pergi menyelesaikan pelatihan pengalaman medan perang adalah ingin Juan segera mewarisi tujuan besar dan berbagi beban keluarga Yuwono untuk menyelamatkan keadaan. Adik ketiga, jangan lupa bawa Park Hyuna padaku. Selain itu, pakaikan kostum perawat padanya. Teriak Juan pada Sean sebelum dibawa ke pesawat. Dia baru berusia 15 tahun, tapi kamu menyuruhnya berperan sebagai perawat. Wajah Sean langsung terlihat malu. Namun, ketika Juan mengatakan ini, Sean juga menjadi penasaran, seperti apa rupa bidadari cantik itu dalam kostum perawat. Sean menelepon Maureen untuk menanyakan kabarnya, juga memberitahukan bahwa dia akan segera kembali ke Bogor untuk bertemu dengannya dan Cynthia. Setelah itu, Sean membuka cincin rahasia. Ketika melihat gambar mobil, dia segera menekannya dan menyalakan navigasi ke tempat itu. Pabrik mobil. Ketika tiba di sini, Sean mendapati bahwa tempat ini merupakan pabrik mobil dengan lambang Porsche yang tertera di atasnya. Ketika mereka sampai di gerbang, penjaga berkata pada Sean, "Maaf, Tuan. Tempat ini tidak menerima kunjungan." Sean mengulurkan tangannya dan menyalakan cincin di tangannya. Penjaga pintu segera membungkuk pada Sean karena terkejut, lalu menghubungi pimpinan mereka. Tidak lama kemudian, seorang pria kulit putih dengan setelan jas datang. Pria kulit putih itu melirik cincin Sean dan memperkenalkan dirinya dengan penuh semangat. "Selamat datang, Tuan Sean. Saya Peter. Seharusnya ini pertama kalinya Anda datang ke sini, kan?" Sean mengangguk. "Benar. Bisakah kamu menjadi pemandu saya?" Pria kulit putih itu tersenyum dan menjawab, dengan senang hati. "Silakan." Peter membawa Sean ke garasi tersembunyi yang ada di dalam, sementara di sini terdapat pintu kartu. Lalu, dia berkata, "Tolong Tuan Sean letakkan cincin itu di area biru untuk dipindai." Sean tahu ini dilakukan karena takut orang lain akan berpura-pura menjadi dirinya. Itu sebabnya dia bertindak seperti ini. Ting. "Selamat datang, penguasa dunia, Sean Yuwono, Tuan Sean. Penguasa dunia." Tidak disangka keluarga Yuwono akan menggunakan gelar sambutan seperti itu. Menang benar-benar mendominasi. Setelah lolos pengenalan, Peter pun menjadi semakin hormat. "Tuan Sean, silahkan masuk." Sean perlahan-lahan masuk ke dalam dan segera melihat sebuah mobil sport dengan kontur yang sangat indah, mirip dengan Porsche 911. "Apakah mobil sport merah itu Porsche 911?" tanya Sean. Peter menjawab, "Ini mobil sport yang dibuat berdasarkan Porsche 911 klasik. Mobil model ini diberi nama Porsche 888. Porsche 888, begitu mendengar angka ini merupakan angka keberuntungan." "Apa ada teknologi tinggi di Porsche 888 ini?" tanya Sean lagi. Porsche 888 ini dipastikan tidak akan dijual ke publik dan hanya keluarga Yuwono atau 8 keluarga besar di dunia yang memilikinya. Perbedaan terbesar antara mobil ini dan mobil sport yang ada di pasaran adalah mobil ini dilengkapi dengan 2 sistem darat dan udara, jawab Peter. "Jika menggunakannya di darat, maka gunakan persneling darat. Jika terbang di langit, nyalakan persneling terbang." Sean benar-benar terkejut bukan main. Mobil sport terbang. Benar-benar teknologi masa depan. Di masa depan, mobil akan bisa terbang dan tidak perlu khawatir tentang kemacetan lagi. Peter terus memperkenalkan, mobil sport ini juga memiliki fungsi perubahan warna otomatis. Anda bisa langsung coba mengoperasikannya sendiri. Peter menyerahkan kunci mobil yang terlihat sangat canggih pada Sean. Lagi-lagi, proyeksi holografik yang dapat mengubah warna. Sekarang mobil sport ini berwarna merah. Begitu Sean memilih warna putih, Porsche 888 tersebut segera berubah menjadi putih.
Sean terkejut bukan main. Bagaimana cara melakukannya? Apa tidak perlu menyemprotkan cat untuk mengubah warna? Apakah warna mobil ini benar-benar putih, atau hanya terlihat seperti putih di mata kita? Peter tersenyum dan menjawab, teknologi ini sangat rumit. Jika Tuan Sean tertarik, silakan duduk. Saya akan menjelaskannya dengan lebih terperinci pada Anda.